Halo bro, ketemu lagi di channel saya ya. Nah, kali ini mumpung masih pagi, gue belum buka toko dan nggak ngapa-ngapain juga gitu. Jadi gue bikin video aja lah gitu. Oke ya, jadi hari ini gue mau update salah satu aquascape yang udah pernah gue setting, yaitu yang tema jungle yang 40 cm itu gue mau update nih bro, mumpung ada perkembangan yang bagus ya. Jadi nggak ada salahnya kalau gue mau kasih informasi ini kepada kalian ya, khususnya tanaman-tanaman aquascape, perkembangan tanaman aquascape, khususnya moss nih, moss yang dimana moss ini itu cenderung susah dirawat gitu bro. Jadi moss ini dikategorikan tanaman yang gampang diserang alga bro gitu. Jadi kalau dia nih, kalau suhu airnya kurang dingin, terus pencahayaannya over ya, durasi lampunya over, itu dia gampang sekali diserang alga bro gitu. Nah kali ini mumpung ada perkembangan yang bagus gitu kan, karena menurut pengalaman saya sih jarang-jarang banget gitu ada moss yang bisa subur gitu. Itu pengalaman pribadi saya bro gitu. Jadi ada aja gitu masalahnya, padahal dari perawatan kita rasa udah ini banget ya, udah maksimal banget gitu, tapi memang dari mossnya yang sedikit rewel ya. Kalau ini sedikit rewel, jadi ya ada aja lah masalahnya. Oke ya, kali ini mumpung ada yang bagus-bagus nih bro, ada tanaman yang subur gitu kan, jadi nggak ada salahnya kalau gue kasih informasi kepada kalian mengenai tips-tips perawatan moss, perawatan tanaman aquascape dan segala macam gitu. Nah ini dia nih, ini posisinya gini nih, dia aquascape-nya ada di pojok tuh, tank aquascape-nya ada di pojok, terus di depan dia ada tank gede nih, tank semeter, jadi kameranya nggak bisa lurus nih, agak miring sedikit nggak apa-apa ya. Nah ini dia nih bro, tank aquascape-nya. Nah lampu ya, ukurannya nih, ukurannya panjang 40, lebarnya 30, tingginya 30, dan lampu nggak begitu terang. Gua pakai Yamaha P300, berapa nih, P400 sorry. Nah wattnya cuma 5 watt bro, jadi ini low light sih sebetulnya ya. Kalau untuk tank-tank ukuran segini nih sebetulnya 5 watt itu sangat di bawah banget wattnya, low light gitu. Dan kipas gua pakai nih, kipas ini nih, kipas kecil. Terus ininya, filternya gua pakai Amara hang on Amara 502 gitu. Dan apalagi ya, untuk durasi lampunya sendiri itu gimana ya, nggak nentu sih ya, karena kan di toko gitu bro, jadi kadang-kadang posisi lagi mati ada yang pengen lihat gitu kan, jadi nggak mesti gitu, nggak nentu gitu, kadang mati kadang hidup gitu. Yang penting nih maksimal 8 jam gitu. Untuk waktunya bisa kapan aja sih, bisa siang, sore, atau malam pun bisa ya. Intinya tadi ya maksimal 8 jam gitu. Nah kipas nonstop tuh, kipas nonstop nggak masalah ya, karena supaya suhu airnya stabil gitu. Karena jadi ini didominasi oleh moss ricardia ya, jadi kalau ricardia ini yang penting air bersih, terus suhunya dingin, itu ricardia kuncinya tuh. Terus dari lampu juga jangan sampai over gitu. Terus filter nonstop bang, nonstop dong filter, kalau nggak nonstop nanti butek lah. Apalagi ya, oke langsung aja kita sorot-sorot tuh aquascape-nya, kita lihat
perkembangannya seperti apa, perkembangan tanaman aquascape-nya, terus perkembangan kematangan airnya seperti apa. Oh ya, ini nih usianya kurang lebih 3 minggu ya, belum sebulan ya, sekitar 3 mingguan lah, seperti itu bro. Dan ini menurut saya airnya udah mature ya, udah matang banget. Jadi pokoknya buat kalian jangan di skip karena banyak tips mengenai cara perawatan moss, cara perawatan aquascape, cara mengganti airnya, seperti itulah pokoknya. Oke, ini dia bro aquascape-nya, bisa kalian lihat. Ini ya, airnya udah mature, terus ricardianya juga udah mulai running ya, mulai gemuk. Ini belum kena trimming aja bro. Mungkin kalau dia udah di trimming, pertumbuhannya makin lebih cepat lagi, makin cepat lah gitu tumbuh daun barunya, seperti itu. Kalau perawatan khusus ada nggak bang mengenai ricardia? Kalau perawatan khusus tuh sebetulnya simple ya. Kita yang penting airnya bersih tuh dalam artian sering water change gitu bro. Apalagi di awal setting ya, itu usahakan kalian sesering mungkin water change gitu. Ini waktu awal setting dulu kadang-kadang tiap hari saya ganti, tapi kalau memang waktunya nggak ada gitu kan ya, 2 atau 3 hari baru saya ganti gitu. Terus dari suhu airnya juga diperhatikan. Usahakan kalau kalian pakai ricardia tuh suhunya dingin bro, di bawah 27 derajat biasanya ya, di angka 2 atau 25 atau 26 derajat lah masih oke untuk ricardia gitu. Terus ini di sini bisa kalian lihat ada buce ya, ada buce. Kalau untuk buce ini hanya saya selipin aja nih bro, nggak dilem, nggak diikat atau diapain gitu, enggak ya, cuman saya selipkan doang gitu. Di video settingnya juga ada ya, itu saya belum pakai buce tuh waktu planting ya, belum saya pasang buce. Dan seminggu kemudian kalau nggak salah baru saya pasang buce, dan itu juga hanya di selipin aja gitu. Sama ini juga nih cryptocorin Wenditi. Dan di sini bisa kalian lihat ada udang juga. Udang ini fungsinya untuk bersih ya, membersihkan kotoran terutama alga yang nempel di moss gitu. Terus ada alligator juga, terus keong juga, keong komplit nih, paket komplit. Ada keong tanduk, ada keong turbo, ada keong assassin juga. Dan dia mempunyai tugas masing-masing ya, walaupun sama-sama keong tapi medannya beda bro. Untuk keong tanduk dia tugasnya bersih-bersih di area kayu dan tanaman gitu. Kalau turbo di kaca, biasanya kaca, batu, turbo. Terus kalau assassin untuk membasmi keong hama yang dikeluarkan dari si tanaman ya. Jadi keong hama tuh keluarnya dari tanaman bro gitu. Itu penting banget ya, keong assassin untuk membasmi keong hama tersebut gitu. Dan untuk penggantian air gimana caranya bang, supaya yang simpel lah istilahnya gitu. Jadi biasanya kalau saya nih, sebentar ya. Nah jadi untuk penggantian airnya cukup mudah juga bro. Biasanya kalau saya tuh pakainya selang kecil, selang aerator. Dan untuk membersihkan di area tanaman kita cukup kita pukul-pukul gini aja bro.
Nah begini, kalau dia kotorannya udah ngangkat, nah ini kita sedot gitu. Jadi kenapa pakai selang kecil? Karena gini bro, kalau kita pakai selang besar, eh, yang ada nantinya air udah habis, kotoran belum keangkat semua gitu bro. Jadi bukan semua juga ya, bukan semua, cuman sebagian kotoran masih ada di sini, sedangkan airnya udah habis gitu bro, gitu ya. Jadi begini tadi caranya nih, kita pukul-pukul begini sambil kita sedot gitu. Ini hanya ilustrasi aja ya, karena belum waktunya water change lagi gitu. Kalau untuk di area pasir sama seperti ini, kita cukup sapu-sapu aja begini sambil disedot. Kalau di area yang sempit, yang nggak kejangkau sama tangan, kalian bisa pakai kuas lukis gitu bro. Nah kalau untuk di kaca ya, kalian bisa pakai ini apa, sikat gigi atau kuas kaca tadi seperti itu. Nah gitu pokoknya, cukup mudah lah untuk perawatannya. Yang susah itu kadang dari orang yang mau apa enggak gitu. Kalau untuk perawatan sendiri nggak ada perawatan khusus ya, hanya water change standar aja. Yang terpenting itu tadi ya, pencahayaannya jangan over, terus suhu airnya juga harus di bawah tadi ya, 27 derajat Celcius gitu. Dan sirkulasi air yang penting jalan terus gitu ya, stabil lah seperti itu. Pokoknya untuk sirkulasinya tuh kalian sesuaikan dengan ukuran akuarium kalian. Artinya pompanya harus kalian sesuaikan dengan ukuran akuarium kalian gitu bro. Jangan sampai terlalu kenceng ya, ikan juga nggak betah gitu kalau aliran airnya terlalu kenceng gitu. Kalau pelan pun juga sama, misalkan ukuran akuariumnya sama seperti ini ya, 40 cm, terus kalian pakai pompa yang nggak sesuai gitu kapasitasnya, misalkan di bawah dia nih, di bawah akuarium itu, yang filtrasinya juga kurang maksimal gitu. Oke, itu tadi mengenai water change ya, mengenai penggantian air. Terus untuk kematangan air nih bro, air mature nih bro, kematangan air nih. Jadi mungkin ini bakteri yang di dalam airnya udah hidup nih gitu, makanya airnya mature gitu. Nah bisa kalian lihat pada video setting aquascape jungle ini, bahwa di awal setting saya inject juga bakteri starter. Nah ini mungkin si bakteri starternya udah mulai hidup gitu. Nah tingkatannya kalau mature itu, kalau matang itu di atas bening bro. Kalau sekedar bening sih udah biasa ya, tapi kalau aquascape dengan kualitas air yang mature itu yang susah bro gitu. Jadi usahakan kalian kalau setting aquascape itu, usahakan kalian inject bakteri starter ya, satu paket dengan rumah bakterinya sih kalau bisa. Jadi pada saat kalian water change, bakteri yang ada di dalam air itu nggak kebuang semua, dia udah ngumpet lah istilahnya, udah berada pada rumah bakterinya gitu. Kalau tanpa rumah bakteri itu ditakutkan ya, dikhawatirkan pada saat kita water change itu bakteri yang ada di dalam air tuh kebuang semua bro, jadi sayang ya gitu. Nah intinya sih rumah bakteri ini fungsinya untuk ini ya, menyimpan bakteri yang ada di dalam air gitu. Ujung-ujungnya untuk ini ya, kejernihan air gitu. Kalau bakteri starter itu fungsinya. Kalau untuk pupuk dasar perlu nggak bang? Pupuk dasar kalau kalian cuman pakai mos-mosan kayak gini sih nggak perlu ya, paling nanti dibantu dengan pupuk cair. Tapi di aquascape ini saya nggak pakai apa-apa bro, tanpa injek CO2, tanpa pupuk cair, tanpa apa-apa gitu ya. Hanya di awal doang ya saya injek bakteri, karena itu yang paling penting menurut saya, bakteri starter dan rumah bakteri.
pupuk cair kalau sekedar moss kayak gini sih nggak perlu lah. Yang penting suhu airnya aja kalian jaga, terus durasi penyinaran itu yang terpenting. Kecuali mungkin kalau kalian setting ini ya, ada style atau tema-tema yang tanamannya tuh membutuhkan CO2 tinggi, terus cahaya yang high, terus pupuk juga perlu. Itu biasanya ada di tanaman yang warnanya merah. Nah itu bro, itu kalian mungkin perlu pupuk cair dan perlu juga diinjek CO. Tapi kalau sekedar mos-mosan kayak gini sih nggak perlu. Intinya yang penting mah kita mau ngerawat, menjaga suhu air, durasi penyinaran gitu, udah simpel. Oke bro, jadi gitu tadi ya tips dan cara bagaimana kita mengganti air pada aquascape. Terus mungkin satu lagi yang perlu saya tambahkan untuk ini mengenai bakteri starter ya. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya juga tentang bakteri starter. Kalau kita bikin aquascape tapi nggak pakai bakteri starter, itu bisa nggak bang gitu? Itu sih bisa aja. Jadi fungsi bakteri starter ini hanya untuk mempercepat pertumbuhan bakteri di dalam air gitu bro. Ujung-ujungnya untuk air itu sendiri, untuk kematangan air itu sendiri, untuk mempercepat proses kematangan air itu ya, supaya airnya cepat mature gitu. Seperti yang di sini nih, ini kalau ada orang datang itu banyak banget dipertanyakan bro, kok bisa bening banget begini bang, gimana caranya? Ya itu tadi ya, mungkin di video ini bisa kalian tonton bagaimana caranya supaya airnya cepat matang, cepat jernih gitu ya. Terus yang terakhir mungkin kemauan untuk mengganti air nih, ada kemauan nggak gitu? Biasanya tuh kebanyakan orang nih bikin aquascape mau, tapi belum tentu mau merawat secara itu ya, secara berkelanjutan gitu. Seperti itu biasanya, mau bikinnya doang tapi nggak mau ngerawat, itulah ya. Jadi yang penting kita tuh mau ngerawat, mau bekerja lebih keras lagi dalam rangka merawat aquascape gitu. Intinya kemauan lah gitu. Oke bro, mungkin sekian dari saya untuk update video kali ini ya. Buat kalian semoga bermanfaat, dan kalau ada yang mau ditanyain silahkan tulis di komentar, atau ada sedikit masukan atau saran-saran dari kalian, sok tulis aja di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang belum subscribe di channel saya, jangan lupa subscribe, like video ini dan video yang lain juga bro, komentar, dan share juga ke media sosial teman-teman semua. Saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.